Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah malam ini kita akan kembali membahas salah satu kitab karangan dari Profesor Dr. Syed Muhammad Naqib Alatas yang berjudul Islam and the Philosophy of Science. Ya. Sebelum melangkah ke pembacaan kitab atau syarah dari Prof. Ugi, saya harapkan kepada rekan-rekan semua yang sudah masuk ke dalam ruangan Zoom ini untuk mute semuanya agar pembahasan kita kali ini lebih tenang dan nyaman tidak diganggu oleh suara-suara yang bising. Ya. Terima kasih sudah datang di acara kita malam ini. Tanpa panjang kata, langsung saya persilakan kepada Ustazuna Prof. Ugi untuk langsung mengkaji kitab Prof. Naqib Alatas ini. Tafadhol Prof. Ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana hikmataka wa anshur 'alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada. Rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini di Indonesia dan juga di Malaysia dan sore hari ini di Oman dan juga di negara-negara yang lebih barat dari Oman seperti ada yang dari Prancis di Mesir mungkin masih sore hari di Oman sekarang jam 5 jam 5 sore. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi memberikan kita kesempatan untuk kita bertatap muka kembali di ruang maya ini untuk kita sama-sama mengkaji salah satu tulisan ataupun monograf dari Profesor Muhammad Naqib Alatas yang berjudul Islam and the Philosophy of Science yang beliau letakkan dalam bab yang ketiga yang di buku Prolegomena to the Metaphysics of Islam, an exposition of the fundamental elements of the worldview of Islam. Salawat dan salam kita tujukan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW serta para anggota dan ahli keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in, juga pada para ulama yang mewariskan risalah Rasulullah SAW ini, karena mereka lah warasatul anbiya, mereka lah pewaris Nabi, sehingga Islam yang syamil dan kamil, Islam yang sempurna ini sampai kepada kita semua. Pada pertemuan yang lalu, walaupun itu adalah kita uji coba kemarin itu, kita sudah hampir kita separuh lah kita bahas pada paragraf yang pertama itu halaman 111. Saya berhenti pada footnote-nya 102 di situ. Jadi secara ringkasnya apa yang kita telah bahas kemarin adalah kita membicarakan tentang makna din itu sendiri, makna religion. Jadi istilah agama itu bahasa Indonesia lah agama. Macam-macam kan teori tentang agama. Ada yang mengatakan itu katanya tidak, agama itu kacau, agama itunya tidak kacau. Nah itu bahasa Indonesia, kononnya begitu kita sendiri tidak tahu. Kalau di Malaysia dulu bahasa Melayu malah ditulisnya ugama pakai huruf u ugama ugama Nah, kita agama nah itu bahasa Melayu saja sudah ada perbedaan. Melayu Malaysia ataupun Singapura dulu pakai u ugama kita agama Kemudian dalam bahasa Inggris religion. Nah, religion itu sebenarnya to bind mengikat sebenarnya. Tapi dalam bahasa Islam itu artinya din. Nah ini religion itu artinya din. Nah din ini yang menariknya kalau religion tadi religio itu artinya to bind.
itu nggak begitu jelas. Agama juga tidak begitu jelas tadi. Apa mana agama? Ada yang mengatakan agama itu tidak kacau dan sebagainya, tapi nggak jelas. Tapi kalau din itu maknanya sangat jelas. Nah, bahasa Arab itu begitu sifatnya ya. Dia ada disebut sebagai root ya, sebagai apa namanya? Sebagai akar kata yang kemudian berubah. Kemarin saya sudah jelaskan menjadi tasrif yang begitu banyak. Ya. Nah, din ini dari kata dana ya. Kemudian dari kata din ini timbul kata apa namanya? Dainun ya. Ada kaitan tuh antara dinun, dainun ya, Madinah ya, tamadun, dayan ya, madani ya. Nah, itu dari root yang sama ya. Dan di sini khususnya Prof. Atas ketika membicarakan tentang Islam, karena Islam itu adalah nama dan juga definisi agama kita. Jadi Islam itu adalah nama dan juga ta'rif ya agama kita ya, yang bermakna ketundukan. Nah, kemudian beliau mengaitkan antara konsep dan juga arti din ini dengan konsep dain, dengan konsep hutang. Ya, jadi agama itu sebenarnya adalah cara kita untuk membayar hutang gitu. Hutang kepada siapa? Hutang kepada Tuhan. Dan hutangnya itu hutang apa? Hutang itu adalah hutang tentang kewujudan kita sendiri. Jadi hutang eksistensi. Jadi kita berhutang kepada Tuhan ya tentang eksistensi kita. Nah, jadi bagaimana cara membayarnya? Nah, cara membayarnya adalah dengan menyerahkan kembali diri kita kepada Tuhan. Ya, dengan istislam gitu. Ya, dengan penyerahan kembali. Dengan Islam itulah. Jadi Islam itu adalah jalan pengembalian. Ya, jalan pengembalian. Nah, kalau kita tidak kembalikan, kita berhutang, bayangin. Kita punya hutang, tidak dikembalikan hutangnya. Nah, apa yang akan terjadi pada kita kan? Nah, di dunia saja ya, di dalam masyarakat yang bertamadun, dalam masyarakat yang beradab dan civilized, bayangkan kalau nggak bayar hutang. Ya, itu bisa dipenjara ya, bisa dihukum. Ya kan? Nah, ini kan masalah ekonomi kan. Ya, nah, jadi begitulah apabila itu dikaitkan dengan dain. Jadi indebtedness-nya jadi keberhutang. Jadi kita harus bayar. Nah, kemarin ada pertanyaan dalam ini, apakah Tuhan memerlukan ibadah kita, service? Sebenarnya tidak. Tuhan itu ghaniyun 'anil alamin ya. Tuhan itu maha kaya dari seluruh alam. Tuhan tidak memerlukan alam. Tiga lagi itu adalah untuk kita. Oleh sebab itu apabila kita menyerahkan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala, Dia akan justru memberikan kepada kita balasan yang berlipat ganda. Makanya ada ayat Quran itu mengatakan wa may yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Barang siapa yang memberikan pinjaman kepada Allah, bayangin, masa Allah diberikan pinjaman, masa Allah diberikan qard. Ya, istilah qardul hasan kan dari situ. Wa may yuqridullaha qardan hasana. Barang siapa memberikan pinjaman, memberi hutang pada Allah, ya, fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira, maka Allah akan melipat gandakan. Jadi apabila kita menyerahkan diri pada Allah, justru Allah akan memberikan lipat ganda untuk kita. Maka nanti Allah akan memasukkan kita ke surga yang khalidina fiha abada. Nah, yang balasan itu jauh. Ya, ibadah kita paling 90 tahun, 100 tahun ya, tapi Allah akan melipat gandakan balasannya itu kepada khalidina fiha abada, kepada keabadian. Nah, itu secara ringkasnya seperti itu. So, saya ingin meneruskan apa yang saya berhenti kemarin, ya. Jadi Prof. Alatas di sini, nah footnote-nya ini belum sempat saya komentari ini. Sebab footnote Prof ini pun sangat berharga juga untuk kita lihat. Jadi kalau kita lihat footnote 102 itu, Prof. Atas mengatakan by true submission, ya Islam, the first letter in lowercase. Jadi ada Islam dengan I kecil, ada Islam dalam I dengan I besar. Kalau Islam dan Muslim itu artinya submission. Ya, kalau yang I besar itu nama agama dan juga tarif dari agama kita. Tapi dia berkait antara Islam I kecil dengan Islam I besar ya. So by true submission ya, dalam kurungan Islam ya, the first letter in lowercase, we mean conscious and willing submission. Jadi kita masukkan di sini adalah conscious and willing submission, ya, artinya penyerahan, kepasrahan yang di atas dasar kesadaran,
dan di atas willingness, di atas kemauan sendiri, di atas kerelaan. Jadi kita submit kepada Allah itu atas dasar kesadaran. For the whole of one's ethical life, dari seluruh kehidupan etika seseorang, ya, in the manner indicated and demonstrated by the prophets, ya, sallallahu alaihi wasallam, and by the prophet sent before him, ya, sebagaimana diajarkan, ya, dan juga ditunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW dan juga nabi-nabi sebelumnya. Nah, jadi Islam kita itu adalah ikut Nabi. Ya, Islam kita itu bukan sekedar tunduk dalam arti tunduk kemudian tunduknya mau dengan cara kita sendiri, enggak. Kita tunduknya juga ditunjukin. Cara tunduknya itu ditunjukkan oleh Rasulullah SAW melalui sunnahnya, melalui syariatnya. Itu disebut sebagai tau'an wa karhan. Kan ketundukan itu ada dua, ada yang tau'an dengan ada yang karhan. Nah, kita yang tau'an ini. Ya, afa ghaira dinillahi yabghun wa lahu aslama man fis samawati wal ard tau'an wa karhan. Ya, baik secara sukarela ataupun secara karhan, ya, secara paksa. Jadi Islam kita ini adalah Islam yang harusnya sukarela, conscious and willing submission. Nah, ini yang disebut sebagai true submission. Ya, sebab ada juga orang yang menafsirkan kata Islam itu dalam Al-Qur'an sebagai sebagai submission saja. Jadi bukan nama agama. Kalau kita lihat misalkan tafsir ataupun terjemahan Al-Qur'an Muhammad Asad, coba cek tafsir Muhammad Asad itu the meaning of the Quran. Semua perkataan Islam itu diterjemahkan sebagai self surrender into God, lebih kurang seperti itu. Padahal ada di situ Islam dalam arti nama agama. Ya, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan, di situ itu nama agama sebenarnya. Ya. Nah, jadi ini, dan kita udah sentuh juga kemarin bahwasanya nama agama kita itu dari Islam itu sendiri, bukan dari luar. Oke, baik, kita udah bahas tentang itu, ya. So kemudian Prof mengatakan the ultimate aim of religion is for man to return to the state in which he was before he existed. Nah, ini sangat menarik nih. Jadi kata Prof atas the ultimate aim of religion, tujuan utama dari agama ini, ya, the ultimate aim of religion, tujuan utama, tujuan yang paling tinggi dari religion, dari din kita itu adalah for man to return to the state, ya, adalah untuk manusia itu kembali to the state in which he was before he existed, kembali kepada keadaan di mana, ya, ketika itu dia belum wujud lagi di dunia. Ini maksudnya apa? Ini maksudnya adalah dulu kita sebelum kita wujud di dunia ini, kita dulu pernah, ya, tadi itu covenant itu, mitsaq. Kita pernah dimintai perjanjian oleh Allah Subhanahu wa taala, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhan kamu? Maka kita jawab bala syahidna, ya, kami menjadi saksi. Nah, jadi maksud Prof di sini sebenarnya tujuan dari agama kita itu adalah untuk membawa jiwa kita kembali kepada hari alastu itu. Nah, itu istilah Prof. Ya, kembali kepada jiwa alastu itu. Alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhan kamu? Nah, jiwa kita sekarang ini, ya, itu tidak seperti mana jiwa hari alastu itu. Jiwa kita sekarang ini banyak dipengaruhi oleh macam-macam. Ya, banyak dipengaruhi oleh duniawi, banyak dipengaruhi oleh kekotoran-kekotoran. Ya, maka tujuan dari agama itu adalah, fungsi daripada agama itu adalah untuk mengembalikan jiwa kita kepada, ya, jiwa alastu itu. Ya, jiwa ketika kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu jiwa kita betul-betul mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan betul-betul kita mengenal dan mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb. Ya, itulah jiwa manusia yang paling tinggi. Nah, jadi tujuan agama itu adalah untuk mengembalikan kita ke sana. So the ultimate aim of religion is for man to return to the state in which he was before he existed. And this involves the quest for his identity. Dan ini akan melibatkan the quest for his identity.
Ya, pencarian kembali tentang identitas dirinya. Jadi kita harus menemukan kembali diri kita. Ya, menemukan kembali jati diri kita, fitrah diri kita di dunia ini. Jangan sampai kita kehilangan diri alastu itu. Jangan sampai diri kita ini dikuasai oleh hawa nafsu. Ya, tidak dikuasai oleh diri kita yang sebenarnya. Di dalam diri kita ini ada diri kita yang sebenarnya, tapi ya, diri kita yang sebenarnya ini kalau tidak ada agama maka dia akan akan dikuasai oleh yang lain. Ya, so this involve the quest for his identity and transcendent destiny through right conduct. Ya, jadi cara kita beragama itu adalah quest ya, for our identity. Kita mencari diri kita lagi yang asal itu. Kemudian begitu juga kita mencari ya transcendent destiny, tujuan akhir kita, ya tujuan hakiki kita hidup di dunia ini. Apa tujuan hakiki hidup di dunia kita kan untuk ibadah kan? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini adalah the transcendent destiny of our life. Kita harus jadi hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, kata Ibnu Abbas, liya'budun bahkan liya'rifun ya untuk mengenal kembali Tuhan kita. Ya, of course liya'rif pengenalan yang sebenarnya pada Tuhan kalau kita betul-betul ma'rifah kepada Tuhan dengan sendirinya kita akan taat pada Tuhan. Ya, kalau orang mengaku ada ma'rifah dengan Tuhan tapi tidak taat, nah itu dia sebenarnya bohong ma'rifahnya. Iblis itu tidak ada ma'rifah dengan Tuhan. Walaupun iblis pernah berdialog dengan Tuhan, tetapi dia sebenarnya tidak ada ma'rifah yang sebenarnya dengan Tuhan. Buktinya apa? Buktinya ketika iblis disuruh sujud, nggak mau sujud, berarti dia tidak kenal Tuhan pada hakikatnya. So pengenalan kita kepada Tuhan, ma'rifah kepada Tuhan itu akan dengan sendirinya otomatisnya akan membawa kita kepada ketaatan. Ya, so antara ma'rifah, jadi ibadah dia adalah ma'rifah wa ta'ah. Ya, ma'rifah wa ta'ah itulah yang disebut sebagai acknowledgement and recognition and acknowledgement. Jadi recognition-nya itu adalah ma'rifah. Kemarin kan ada yang tanya. Recognition-nya kalau kita kepada Tuhan, jadi adab kita kepada Tuhan itu ibadah namanya. Ya, adab kita kepada Tuhan itu namanya ibadah. Tapi tetap ya, karena adab itu terdiri dari recognition and acknowledgement, maka recognition kita namanya ma'rifah, acknowledgement kita namanya ta'ah, ya, ta'ah. Itulah ibadah. So begitu, ya. Through right conduct. Nah, right conduct inilah adab. Ya, right conduct inilah disebut sebagai adab. Ya, maknanya right conduct ini artinya amalan yang benar, tingkah laku yang benar, harus benar tingkah lakunya. Ya. Now this returning, di sini Prof menggunakan tanda petik. This returning, ya, jadi pengembalian ini karena apa? Karena agama itu kan tadi pengembalian. The ultimate of religion is for man to return. Nah, kan ada Prof tadi itu. Ya, the ultimate aim of religion, tujuan utama dari agama ini is for man to return, untuk manusia kembali. Nah, maka di sini Prof katakan this returning, ya, maknanya this returning, maknanya pengembalian ini is what life is all about. Inilah keseluruhan hidup kita. Jadi keseluruhan hidup kita ini dalam rangka proses untuk kita kembali kepada Tuhan. Jadi kehidupan kita ini adalah pengembalian kepada Tuhan. Ini makna agama bagi kita. Ya, jadi seorang yang beragama itu seorang yang tadayun itu ya, yang berdin itu artinya orang yang mengembalikan kehidupannya ini kepada Tuhan. Dan hidup itu adalah dalam rangka kembali kepada Tuhan. Ini bukan berarti nantinya akhirnya kita tidak bekerja, kita tidak. Ya, justru semua etos kerja kita, semua semangat hidup kita itu dalam rangka kita kembali kepada Tuhan. Ya, so this returning is what life is all about. Ya, nah jadi kembali kita ini adalah ini mana hidup keseluruhannya. And it involve the pursuit of true knowledge. Nah ini salah satunya ketika kita kembali itu, it involves the pursuit of true knowledge. Ya, melibatkan pencarian ilmu yang benar.
Nah, ini menarik nih, ya. Ini kalau kita kaitkan dengan apa namanya, dengan Homo economicus, dengan economic man. Kalau economic man kan hidupnya itu mencari makan saja, mencari makan dan mencari untung. Ya, kita tidak, kita bukan economic man. Even economic man itu lebih rendah. Apa nih, Homo economicus itu lebih rendah dari Homo sapiens. Nah, ini yang saya ingin kaitkan dengan ekonomi. Ya, kita sepatutnya jadi insan kamil. Ya, nah, insan kamil ini salah satunya adalah mencari true knowledge, mencari ilmu. Jadi we are the seeker of truth. We are not only the seeker of food. Kalau kita menggunakan ajaran ekonomi saja, we are only the seeker of food. Kita hanya pencari makan, makhluk pencari makan. No, no. We are not the seeker. We are not only the seeker of food. We are the seeker of the truth. Kita adalah pencari kebenaran. Ya, mencari ilmu yang benar. Ya. Apa itu ilmu yang benar? Nah, ini penjelasannya panjang nih. Nanti kita akan ketemu ya di halaman 134, 135. Ya, nah, ini footnote Prof di sini mengatakan by true knowledge we understand it to mean knowledge that recognizes the limit of truth in its every object. Jadi ilmu yang benar itu adalah ilmu yang mengenal tentang batas-batas kebenaran pada setiap objek. Nah, ini perbahasannya agak detail sedikit. Jadi kebenaran itu ada limitnya. Ya, truth has its own limit, beyond which there is no truth anymore. Ya, lebih kurang seperti itu. Jadi setiap kebenaran itu ada batasnya. Ya. Nah, kalau kita keluar daripada batasan itu bukan kebenaran lagi. Ya, walaupun kebenaran itu pun dia bertingkat-tingkat, tapi tetap ada tingkatan 1, maknanya ada batasnya pada tingkat 1. Ada tingkatan 2, ada batasnya tingkatan 2. Pada tingkatan 3 ada batasnya. Tetapi limit itu tetap ada. So, kalau tidak ada limit, maka tidak akan ada kebenaran di situ. Ya, nanti kita akan bahas nih. Ini agak filosofikal ya pembahasannya. Insya Allah kita akan ketemu di halaman 134, 135. So, di antara tujuan kembali tadi, di antaranya adalah untuk kita kembali itu, maka kita memerlukan true knowledge. Kita memerlukan ilmu yang benar. Ya, kita memerlukan ilmu yang benar. Nah, dalam akidah ini pun kita pelajari tentang apa itu ilmu dan juga jalan-jalan ilmu. Ya, ada yang ilmu kita dapat melalui panca indera, ada yang ilmu kita dapat melalui akal yang sehat, ada ilmu yang kita dapat melalui khabar shadiq, ada ilmu yang kita dapat melalui intuition. Ya, makanya dalam buku akidah dulu, khususnya akidah An-Nasafi disebut oleh para ulama kita, wa asbabul ilmi thalathatun. Cara manusia menerima ilmu itu dapat dari 3 jalan. Yang pertama al-hawasul khams, dari panca indera yang 5. Nah, ini melalui empirical proof. Kemudian wal aqlus salim, ya, akal yang sehat. Ya, kemudian wal khabarus shadiq, ya, melalui berita yang benar. Ya, nah ini dalam epistemologi kita lah. Ya. So, jadi ketika kita kembali itu kita dia akan melibatkan pencarian ya, pencarian ilmu yang benar. Ya. Kemudian selain itu juga akan melibatkan the understanding of God's signs and symbols in the pages of the book of nature by means of the guiding lights of His words and interpreted in the sacred person of His messenger. Nah, ini juga ya, mencari apa? Ketika kita kembali juga, kita juga ya mencari apa? Kita juga mencari dan juga memahami God's signs, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita juga kembalinya itu dengan cara apa? Dengan cara memahami ya God's signs, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya, symbols. Ya, begitu juga simbol-simbol. Ya, simbol-simbol yang ada di in the pages of the book of nature. Simbol-simbol yang ada di alam ini, pages of the book of nature, di halaman buku alam semesta ini. Ya, jadi alam ini penuh dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Ya.
Wa min ayatihi al-lail wan nahar wasyamsu wal qamar. Nah, ini adalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi fungsi dari ayat kan menunjukkan. Ayat itu kan tanda, ya. Tanda itu artinya ada sesuatu yang ditunjukkan. Ya, jadi kita jangan berhenti pada tanda itu. Ya, tanda itu sekedar menunjukkan. Jadi dia menunjukkan Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan eksistensi Allah Subhanahu wa taala. Symbols in the pages of book of nature by means of the guiding light of his words. Ya, dengan melalui media cahaya hidayah, his words, kalamnya. Nah, jadi ada ayat kauniyah, ada ayat Qur'aniyah. Ya, yang di alam ini namanya ayat kauniyah. Yang di dalam Quran namanya ayat Qur'aniyah. Dua-duanya itu saling menerangkan satu sama lain. Ya, and interpreted in the sacred person of his messenger, dan juga ditafsirkan oleh the sacred person, ya, oleh pribadi yang suci, ya, yaitu Rasulullah SAW, ya, utusannya. Ya, jadi Rasulullah ini penafsir Al-Quran yang paling otoritatif. Ya, jadi kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan ayat-ayat, ya, sehingga akal kita merenungkannya, kita diberikan Al-Quran, ya, kita juga diberikan contoh, ya, menafsirkan, ya, Al-Quran itu melalui Rasulullah SAW, sudah lengkap. Ya, jadi secara prinsipnya kita tidak ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah Subhanahu wa taala meletakkan kita di dunia ini, Allah memberikan kita cukup alat. Ada akal kita, ya, ada Quran kita, ada hati kita, ada contohnya, cukup. Ya. Nah, inilah cara kita untuk kita kembali kepada Tuhan. Dengan cara ini semua kita harus kembali dengan alat-alat ini. Ya. Nah, begitu. It also involves the application of sound senses, ya, to the experience of reality. Begitu juga ketika kita kembali kepada Tuhan, ya, ketika kita, ya, returning, ya, ketika kita mengembalikan jiwa kita, ya, kepada hari Alastu itu, it involves the application of the sound senses. Dia juga melibatkan penerapan, ya, atau penggunaan the sound senses, ya, panca indera kita, panca indera yang sehat itu, to the experience of reality, ya, kita menggunakan panca indera kita, ya, kepada pengalaman tentang realitas, ya. Jadi sekarang kita hidup nih, kita mengalami ini, hidup di dunia ini, ya. Kita betul-betul kita rasa kita berada di dalam realitas, ya, in reality. And the application of the sound reason to the apprehension of truth. Begitu juga, ya, penerapan the sound reason, akal yang sehat, ya, to the apprehension, ya, of truth, ya, kepada ketika kita mendapatkan, ya, kebenaran, ketika kita menangkap kebenaran itu. Ya, so seperti itu. Nah, Prof di sini merujuk kepada 104 kan, on the meaning of religion or deen in Islam, ya, see chapter 1. Jadi kalau kita ingin secara lebih lanjut, ya, tentang paragraf yang pertama ini, ya, kita harus kembali pada chapter yang pertama. Ya, nah, jadi itu paragraf yang pertama. Ya, mungkin saya teruskan pada paragraf yang kedua, setelah itu kita buka untuk diskusi. Ya. Now, religion, ya, Islam and belief, iman, are not identical. Jadi kata Prof, agama itu dengan iman, Islam dengan iman itu tidak sama. But they are mutually inseparable and indispensable. Ya, walaupun dia tidak sama, tetapi dia saling, ya, tidak terpisah. Ya, are mutually inseparable. Dia sebenarnya tidak terpisah. Ya, walaupun dia tidak sama, tetapi tidak terpisah, ya, tidak terpisah, ya, mutually inseparable and indispensable, dan satu sama lain
tidak bisa tidak bisa dihilangkan. Nggak bisa agama saja tanpa iman, iman saja tanpa agama, ya kan? Jadi tidak terpisahkan. Nah, kemudian Prof membahas satu persatu nih. Belief in the sense we mean is to have faith, not quite in the sense faith is understood in English, but in the sense that it involves the becoming true to the trust by which God has confided in one. Nah ini. Jadi kalau kita kata iman, kalau kita kata belief, iman, ya percaya. Nah kita kata percaya kan. Jadi agama ada Islam, ada iman, ya, ada ketundukan, ada kepercayaan. Belief, kepercayaan. Ya. In the sense we mean is to have faith. Ya, jadi yang kita maksudkan dengan iman atau kepercayaan itu adalah to have faith, yaitu memiliki iman. Ya, kalau kita kata percaya artinya kita beriman. Dan apa arti iman itu? It's not quite in the sense not quite in the sense faith is understood in English. Tidak seperti mana makna faith yang difahami dalam bahasa Inggris. Kalau dalam bahasa Inggris kan dalam bahasa kita juga kalau kita kata saya percaya dengan Anda I have a faith in you, misalnya dalam bahasa Inggris. I have a faith in you. Itu sekedar percaya aja begitu. Lain dengan kita kata I have a faith in God. I have a faith in the prophet. Sebab kata-kata bahasa Inggris itu I have a faith in you itu dia ringan ya. Tapi kalau kita kata I have a faith in God, faith di situ amantu billah, aku beriman dengan Allah. Nah, itu dia lebih dalam. Makanya di sini tidak begitu sama kata Prof. So believe in the sense we mean is to have faith, not quite in the sense faith is understood in English. Nah, jadi apa maknanya? But in the sense that it involves the becoming true to the trust by which God has confided in one. Jadi maksud beriman itu adalah in the sense that it involves yang melibatkan becoming true. Ya, becoming true arti menjadikannya sesuatu yang benar, yang terlaksana, yang terrealisasi. Ya, to the trust kepada amanah, kepada amanah, kepada satu kepercayaan yang diberikan by which God has confided in one, yang mana Tuhan telah memberikan kepercayaan kepada seseorang. Nah, jadi ini kan melibatkan pengenalan kita kepada Tuhan. Ya, ini sangat dalam sebenarnya melibatkan pengenalan kita pada Tuhan. Jadi Tuhan itu sebenarnya memberikan kepercayaan, memberikan amanah. Ya, dan amanah itu kita jaga. Kemudian kita coba laksanakan amanah itu. Ya, seperti mana orang memberikan amanah kepada kita, orang memberikan kepercayaan kepada kita. Contohnya misalkan orang memberikan duit lah pada kita untuk kita simpan duit itu. Maka kita jaga. Jadi yang kita hargai itu bukan duitnya itu, tetapi sikap dia itu, penilaian dia kepada kita, bahwasanya kita ini diberikan penghargaan, diberikan amanah untuk menjaga duit dia, dan kita jaga betul-betul. Ya, duit itu kita tidak pergunakan dia, ya kita tidak misuse ataupun kita tidak abuse ya amanah yang kita terima itu. Dan begitulah dengan agama ini. Ya, itulah yang dikatakan iman. Jadi iman ini adalah sesuatu yang Allah berikan di dalam diri kita, ya, dan kita menyikapinya itu sebagai satu amanah, dan kita coba penuhi dia. Walaupun mungkin kita belum sampai lagi, walaupun kita belum mengetahui lagi apa hikmahnya. Kadang-kadang banyak dalam ajaran agama kita nggak tahu hikmahnya. Ya kita ikut saja.
Ya, karena kita tahu ini amanah dari Tuhan, ini perintah dari Tuhan, kita laksanakan. Ya, kita nggak tahu hikmahnya. Baru nanti sedikit demi sedikit, ya apabila kita sudah melakukannya, kita ikhlas melakukannya, kita betul-betul taat melakukannya, ya. Nah, nanti baru sedikit demi sedikit Allah akan membuka hikmahnya. Nah, itu baru Allah akan membuka ilmunya kepada kita. Kenapa begini, ya? Kenapa begitu? Ya. Nah, jadi ada orang-orang yang dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala hikmah-hikmah itu. Ya, tapi asalnya itu adalah iman. Jadi iman itu adalah percaya kepada berita. Nah, itu artinya iman. Nah, Rasulullah sendiri beriman. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun kullun amana billah. Ya. Rasulullah sendiri ada iman juga, Rasulullah. Of course, iman Rasulullah iman yang paling tinggi. Sehingga Allah katakan, amanar rasulu bima unzila ilaihi. Ya, Rasul itu telah beriman bima unzila ilaihi, dengan apa yang diturunkan kepadanya. Wal mu'minun, begitu juga orang-orang yang beriman. Ya. Nah, jadi iman itu khobar. Nah, nanti dari khobar ini, ya, baru kita akan merasakan kebenaran khobar itu melalui experience. Pertama sih khobar saja. Ya, pertama khobar saja, berita saja. Ya, kita belum alami. Kalau saya beritahu pada antum misalkan di Oman ini ada suatu tempat yang indah, yang sangat indah, yang sangat cantik pemandangannya. Nah, antum percaya misalkan dengan saya, itu iman, berarti antum ada faith ya dengan saya. Ya, karena antum misalkan kenal dengan saya misalkan. Ya, tapi antum sendiri belum pernah mengalami keindahan itu. Nanti ketika antum datang ke Oman, kemudian saya bawa ke sana dan antum melihat sendiri, nah itu sudah ainul yakin. Ya, yang pertama tadi ilmu yakin, ya, sekedar ilmu saja, sekedar berita saja. Tapi begitu antum melihat dengan mata kepala, itu sudah oh iya. Ataupun antum cari misalkan di internet, oh ada gambar-gambar ini, itu sudah bertambah lagi, sudah ainul yakin. Tapi begitu antum datang ke sendiri sini dan melihat dengan sendirinya pemandangan yang begitu indah, ya, maka ketika itu hakul yakin. Ya. Nah, jadi iman ini begitu. Ya, jadi iman itu asalnya itu adalah trust. Ya, makanya di sini dikatakan, but in the sense that it involves the becoming true to the trust. Ya, jadi kita berusaha untuk melaksanakan trust itu, becoming true to the trust, by which God has confided in one, not by profession of belief with tongue only, bukan hanya sekedar profession of belief, bukan hanya sekedar pengucapan kata-kata saya beriman misalnya, bukan sekedar itu. Ya, with tongue only, ya, dengan lidah semata-mata, bukan sekedar itu. Without the essence, ya, without the assent, ya, without the assent, ya, without the assent of the heart. Nah, ini pronunciation-nya assent, ya. Without the assent of the heart, ya, tanpa persetujuan, tanpa pembenarannya daripada hati. Jadi dia bukan hanya sekedar ucapan lisan yang tidak diiringi dengan pembenaran, ya, hati, ya, without the assent, ya, of the heart and the action of the body in conformity with it, ya. Jadi bukan sekedar itu. Jadi iman itu bukan sekedar ucapan, ya, lidah saja yang tidak disertai dengan pembenaran hati dan juga amalan tubuh badan kita yang sesuai dengan apa yang kita ucapkan. Jadi itu iman yang sempurna itu tadi. Ya, iman yang sempurna itu adalah yang diucapkannya dengan lidah, ya, dibenarkan dengan hati dan dibuktikan dengan amalan. Nah, itu bagi kita iman. Ya, iman itu bukan sekedar kepercayaan. Nah, kalau dalam bahasa Inggris iman itu percaya. Ataupun dalam bahasa kita iman itu percaya saja dalam arti
sekedar mental existed, tidak. Ya ini adalah iman itu justru ada kaitannya dengan tadi, dengan tiga itu, dengan lidah, dengan hati, dan juga dengan amalan. Nah itu konsep iman kita, ya konsep iman kita itu begitu. Ya. And this is more than knowledge. Jadi iman itu dia lebih tinggi daripada ilmu. Ya, this is more than knowledge. Ya, itu lebih tinggi dari ilmu, which is prior to faith. Yang mana ilmu ini dia mendahului iman itu. Karena iman itu dia berasal dari khabar, dari berita yang benar, khabar dari Rasul. Kita beriman misalkan akan ada hidup setelah mati. Nah itu dari mana kita tahu akan ada hidup setelah mati? Sains belum bisa membuktikan. Ya, kita menerima khabar itu, kita beriman akan ada hidup setelah mati, ya itu dari Rasul, dari Quran. Ya, nah, belum ada kan orang yang mati kemudian hidup lagi kemudian dicerita pada kita ada hidup setelah mati, belum ada. Tidak ada empirical evidence-nya. Tapi kita dari mana kita tahu ada hidup setelah mati? Itu dari khabar shadiq. Ya, dan akal kita pun tidak menafikannya. Akal sehat kita tidak menafikannya. Jadi dia memungkinkan bagi akal. Ya, tinggal lagi akal kita dia tidak bisa desain. Nah, ini betul nggak ada hidup setelah mati ataupun tidak betul. Ya, tapi khabar shadiq menyatakan betul. Ya, kalau kita pakai akal saja maka kita akan menjadi ragu, kita jadi skeptik. Ya, akan menjadi skeptik. Tapi karena kita ada sumber ilmu yang lain, yaitu khabar shadiq, maka apa yang kita skeptik itu kita berikan tarjih kepada apa yang lebih yakin lagi. Ya, so jadi begitu. Jadi this is more than knowledge. Jadi iman itu dia lebih tinggi dari ilmu, which is prior to faith. Yang mana ilmu itu sebenarnya adalah sebelum iman. So that it is also verification by deeds. In accordance with what is known to be the truth. Oleh sebab itu, ya, so that, ya, sehingga iman itu juga adalah verification by deeds. Itu adalah pembenaran dengan amalan kita. Pembenaran dengan amalan kita in accordance with what is known to be the truth. Ya, yang bersesuaian dengan apa yang kita ketahui sebagai kebenaran. Ya. Apa ini kebenaran? Ini 105. The truth here means what has come down by way of revelation to the prophet about the nature and the reality of God, of his creation, of human destiny, of the relationship between man and God, and man's individual responsibility and freedom. Nah, ini di antara aspek-aspek truth. Ya, kebenaran itu adalah apa yang telah diturunkan, ya, melalui wahyu, by way of revelation to the prophet, pada Nabi Muhammad SAW, about. Nah ini isi wahyu nih, the nature of reality of God, tentang sifat-sifat Tuhan, tentang Tuhan itu, ya siapa itu Tuhan kita. Nah, itu kan penuh dalam Al-Quran. His creation, tentang alam ini. Alam ini sebenarnya apa? Of human destiny, tentang perjalanan akhir manusia itu. Nanti bagaimana manusia akhirnya itu, surga neraka, ya. Of the relationship between man and God, hubungan Tuhan dengan manusia sekarang, ibadah dan sebagainya. And man's individual responsibility. Begitu juga tanggung jawab manusia sekarang ini di dunia ketika dia hidup, dan juga kebebasan yang Allah Subhanahu wa taala berikan ini apa maknanya. Nah, ini adalah Quran, ya. Ini adalah kebenaran, ya. Ini adalah jadi apa namanya? Truth di sini, ya, yang ada di dalam Al-Qur'an. Ya, jadi seperti itu. Ya. So nah, jadi kemudian it is recognition and acknowledgement of the truth, necessitating its actualization in oneself. Nah, ini penting. Ada dua kata kunci yang penting di sini. It is recognition and acknowledgement. Ya, recognition and acknowledgement. Saya udah katakan ini dua kata kunci yang sangat penting dari pemikiran Prof atas. Nah, ini pemikiran tentang adab. Adab itu kata Prof adalah recognition and acknowledgement. Recognition itu adalah pengenalan. Ya, acknowledgement adalah pengakuan. Ya. Nah, kalau kita dengan Tuhan, adab kita dengan Tuhan, recognition-nya adalah ma'rifah.
acknowledgement-nya itu adalah ta'ah. Ya. Nah, itulah ibadah sebenarnya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ibadah. Ya. Nah, kalau dengan selain Tuhan itu adab. Ya. Nah, dengan selain Tuhan ini semua ada adabnya. Semua kita ada recognition-nya dan juga ada acknowledgement-nya. Ya, semua kita harus tempatkan, semua kita harus kenali dan kita tempatkan dia pada tempatnya. Kemarin kita sudah sebutnya recognition without acknowledgement, ya, is arrogant. Kenal saja tapi tidak mau tunduk dengan kebenaran yang sudah kenali, maka itu adalah kesombongan. Nah, itu iblis. Ya, iblis kenal dengan Tuhan, ya, tahu dengan Tuhan, tapi dia tidak patuh. Ya, recognize but not acknowledge. Aba wastakbara. Ya, sombong. Wa kana minal kafirin. Sementara sebaliknya, acknowledgement without recognition is ignorant. Ikut, tunduk, patuh, tapi tidak kenal dengan orang yang diikuti dan dipatuhi. Itu adalah kebodohan. Ya, sama seperti orang yang tertipu. Ikut saja, ya. Suruh keluar duit, keluar duit. Suruh pergi ke sini. Ya, padahal dia ditipu, dia nggak kenal sama orang. Nah, orang itu adalah orang yang bodoh, orang yang ignorant. Ya, karena dia acknowledge without recognizing. Ya, nah, ini seperti manusia yang ditipu oleh iblis. Ya kan? Seperti manusia yang ditipu oleh iblis. Ikut saja apa kata iblis, ikut saja apa kata setan. Sementara dia tidak kenal setan itu. Padahal dia menipu. Ya. Konon-kononnya dia menasihati, ya. Konon-kononnya dia menasihati, padahal dia menipu. Kenapa? Karena kita tidak kenal. Kita ikut nasihat-nasihat dia. Ya, padahal itu bukan nasihat benar. So begitu. Ya. So it is recognition and acknowledgement of the truth. Ya. Ini adalah pengenalan dan juga pengakuan, ya, tentang kebenaran, necessitating yang membawa ataupun yang mengantarkan, yang membuat sehingga yang memerlukannya, ya, memerlukan seseorang itu, ya, necessitating its actualization in oneself. Yang semua ini memerlukan, ya, seseorang itu mengaktualisasikannya, mengejawahkan, mewujudkannya, merealisasikannya. Dia itu harus direalisasikan. Ya, jadi recognition and acknowledgement itu harus dibuktikan, harus dinyatakan. Tadi itu dari recognition and acknowledgement, ya, seperti saya katakan ini adalah dua hal yang sangat penting, ya, dua kata kunci yang sangat penting, ya. Nanti kita akan ketemu lagi nih banyak, oleh itu saya ingin teman-teman menggarisbawahi ini dua kata kunci ini, ya, karena pemikiran tentang adab ini juga pemikiran yang sangat sentral, ya, dalam Profesor Atas thought, ya. So di sini it is recognition and acknowledgement of the truth necessitating its actualization in oneself. Jadi pengenalan dan juga pengakuan ini perlu dilaksanakan dalam diri. Ya, jadi dengan semua kita harus ada adabnya semua. Dengan diri kita sendiri pun kita harus ada adab. Dengan orang tua kita ada adab. Dengan tetangga, bahkan dengan bahasa kita harus ada adab. Dengan lingkungan kita ada adab.
Konsep adab ini cukup komprehensif. Ya, recognition of the truth is in this case arrived at simply because it is clear in itself as apprehended by that intuitive faculty we call the heart. Ya, jadi recognition of the truth, pengenalan kepada kebenaran, ya, is in this case, ya, dalam kasus ini, arrive at simply, ya, itu bisa kita dapatkan ataupun bisa kita hadirkan simply because it is clear in itself, karena dia sangat jelas, ya, as apprehended by that intuitive faculty, ya, yang dapat ditangkap oleh fakultas dalam diri kita. Ini ada satu fakultas, ada satu daya, ada satu kuah yang intuitif, yang sifatnya intuitif, yang sifatnya menerima pencerahan, ya, dari alam yang lebih tinggi dari Tuhan lah, ya, yang kita sebut sebagai heart, yang kita sebut sebagai hati, al-qalb. Nah, ini al-qalbu. Ini yang Rasulullah kata, ala wa inna fil jasadi mudghah. Ya, idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa yal qalb. Ya, ketahuilah dalam diri kamu ada segumpal daging, yang mana apabila baik seluruh daging ini maka baiklah seluruh tubuh. Tapi kalau rusak, rusak. Nah, ini ada dua makna nih, ada makna fisik, ada makna metafisik. Jadi dua-duanya sebenarnya Rasulullah merujuk kepada hati yang fisik dan juga hati yang metafisik. Ya, tapi di sini Prof sedang berbicara tentang hati yang metafisik ini, yang intuitive faculty, yang disebut sebagai heart, sebagai al-qalb, ya, sebagai hati. Nah, ini kalau ingin kita perdalam, nah ini dalam psychology of human soul ini, ya, ini bab yang seterusnya, bab yang keempat. Ini Prof secara khusus membahas tentang masalah jiwa, ya, masalah hati ini. Ya, ini bab yang keempat. Kalau kita habis ini mungkin kita bisa teruskan ke sana, ya kan? So that is by means of guidance or huda, ya, yaitu dengan, ya, melalui hidayah, melalui guidance dari Tuhan. Jadi Tuhan ini sebenarnya memberikan hidayah, selalu memberikan hidayah Tuhan itu kepada hati manusia. Tinggal lagi tadi itu hati itu harus ditempatkan pada tempatnya. Kalau hati tidak ditempatkan pada tempatnya, hidayah itu tidak akan sampai kepada kita. Ya, sama seperti misalkan WiFi itu kalau passcode-nya atau password-nya enggak ini, walaupun ada WiFi, enggak nyambung dengan WiFi kita. Ya kan? Ada WiFi tapi password-nya enggak sama misalkan, dia tidak nyambung. Ataupun radio, ya kan? Kalau gelombangnya tidak sama dengan gelombang pemancar, dia tidak bisa menangkap. Begitu juga hati kita. Kalau dia tidak ditune, tidak diletakkan pada tempatnya, walaupun hidayah itu memancar, ya, tetapi hati itu tidak akan bisa menangkapnya. Ya, jadi that is by means of guidance, not only by rational proposition and logical demonstration. Nah, jadi bukan sekedar dengan, ya, dengan propositions, ya, propositions, rational proposition. Ya, bukan dengan argumentasi rasional semata-mata. Walaupun argumentasi rasional, hujah-hujah rasional itu membantu, tetapi bukan itu semata-mata. Ataupun bukan logical demonstration, bukan semata-mata pembuktian secara logis. Dua-duanya ini ada peranannya, tetapi ultimately itu adalah hidayah dari Tuhan. Ya, jadi begitu. So the truth, ya, nah ini penting nih. Nah, ini penting. Okay. The truth is at one objective and subjective. Kebenaran itu adalah objektif dan subjektif. Nah, dalam filsafat, kebenaran itu dianggap sebagai subjektif. Bagi kita, kebenaran itu dua-dua. Kita sebenarnya tidak ada pemisahan antara objektif dengan subjektif. Nah, ini nanti dibahas yang terakhir nih di kalimat yang terakhir, ya. Biarkan saya habiskan dulu, ya, karena ini berkait. Ya, so the truth is at once, kebenaran itu at once pada waktu yang sama objektif and subjektif. Dia adalah bersifat objektif dan subjektif. And the objective subjective like religion and belief, seperti mana objektif subjektif seperti mana tadi, seperti istilah agama dengan kepercayaan.
antara agama dengan kepercayaan itu subjektif dan objektif dua-duanya. Ya, bukan terpisah, bukan objektif semata-mata atau tidak. Dia adalah satu yang sama. Ya, are inseparable aspect of one reality, yang mana kedua-duanya itu adalah inseparable, aspek-aspek yang tidak bisa dipisahkan. Ya, yang dari satu realitas, yang berasal dari satu hakikat. True religion is then not something that can succumb the confusion arising from the objective-subjective dichotomy of Greek philosophical traditions. Nah, agama yang sebenarnya itu, ya, seperti dalam Islam misalkan, is then not something, bukan sesuatu yang dapat mengalah, that succumb the confusions, yang dapat mengalah dengan kekeliruan, arising from the objective-subjective dichotomy, yang lahir dari dikotomi, pemisahan secara mutlak, ya, antara objektif dan subjektif itu dari pemikiran filsafat Greek, dari pemikiran filsafat Yunani. Dalam filsafat Yunani itu objektif dengan subjektif itu terpisah. Ini objektif, ini subjektif. Dalam ekonomi itu juga ini subjektif, ini subjektif katanya. Nah, ini tidak objektif. Ini sebenarnya objektif subjektif itu tidak terpisah sama sekali. Nah, ini hati-hati ya. Kalau kita masih melihat subjektif objektif itu terpisah, itu dalam pemikiran kita itu masih terpengaruh dengan filsafat biasa ya. Dalam filsafat Islam itu tidak terpisah antara objektif dengan subjektif. Ya, karena nanti ilmu itu kata Prof. Atta, arrival of meaning to the soul and arrival soul to the meaning. So arrival of the meaning to the soul. Kehadiran makna dalam jiwa, dan juga arrival of the soul to the meaning, kehadiran jiwa pada makna. Jadi ilmu itu adalah kehadiran makna pada jiwa dan kehadiran jiwa pada makna. Jadi ketika kita mendapat ilmu, itu ada ittihadul, ya, akil wal ma'qul. Ya, ittihadul akil wal ma'qul. Adanya kesatuan antara the known and the knower. Nah, ini kalau yang belajar filsafat tahu. Jadi dia ada kesatuan di antara orang yang mengetahui dengan makna yang diketahui. Itu menyatu dalam jiwa. Sehingga tidak ada objektif subjektif itu. Ya, dua-duanya. Ya, dua-duanya. Oleh sebab itu the true religion, kata Prof, agama yang benar itu is then not something, ya, that can succumb the confusion arising from the objective subjective dichotomy of Greek philosophical traditions. Jadi agama kita ini tidak keliru dengan falsafah Greek ataupun dengan falsafah yang lain yang membuat dikotomi yang sangat mutlak. Ya, either this or that. Ini kata Prof atas either orism. Ya, pahaman either orism. Kalau tidak begini begitu, kalau tidak begitu. Sebenarnya Islam itu dua-dua sekali. Kadang-kadang kita dalam ekonomi misalnya, ini kita harus pakai induksi, kita tidak boleh pakai deduksi, induction, deduction, dua-duanya. Induction, deduction itu perlu, bukan hanya induction saja. Nah, sebab itu metodologi ilmiah Islam itu dua-duanya, ada istimbat, ada istiqra. Kalau istimbat itu deduction, istiqra itu induction. Kita dua-duanya istiqra wal istimbat. Ya. Kita dalam ekonomi ini, nah ini karena saya ingin kaitkan dengan ekonomi sedikit. Dalam ekonomi ini kecenderungan kita lebih kepada induction. Karena apa? Karena ilmu ekonomi kita sudah dipengaruhi banyak oleh filsafat positivisme. Harus empirical. Ya, kalau nggak empirical, nggak diakui sebagai ilmu. Nah, nanti kita akan ketemu nih filsafat-filsafatnya. So, bagi kita tidak terpisah seperti itu. Empirical ada tempatnya, ya, non-empirical pun ada tempatnya. Fisik ada tempatnya, metafisik ada tempatnya. Ya, jadi begitu. So, begitu. True religion, agama yang sebenarnya seperti Islam ini, is then not something that can succumb the confusion arising from the objective-subjective dichotomy of the Greek philosophical traditions. Yeah, nor is it that personal, individual, privatized, internalized religion of humanity that emerges
that emerges out of the secularizing process which seeks to abolish the institutionalization of religious belief. Nah, begitu juga nih agama nih. Agama ini sudah dianggap apa? Agama ini harusnya personal, individual, privatized, internalized. Nah ini, nggak boleh agama itu institutionalized. Nah ini, kita tidak setuju dengan pemikiran seperti ini. Pemikiran yang menjadikan agama itu hanyalah sebagai personal, individual, privatized, internalized religion of humanity. Ya, kita tidak, ya ada sesuatu yang personal, ada yang individual, ada yang privatized, ada yang internalized, tetapi ada juga yang institutionalized. Dua-duanya kita. Tapi sekarang kecenderungan orang mengkaji agama itu harus terpisah, private dengan public. Nah, ini private, ini public. Ya, agama ini private, personal, tidak boleh public misalkan. Kita tidak setuju dengan konsep agama seperti itu. Yeah, nor is it that personal, individual, privatized, internalized religion of humanity that emerges out of secularizing process. Nah, pahaman yang seperti ini lahir dari proses sekularisasi. Proses sekularisasi adalah proses membuang makna-makna ruhani dari alam semesta ini. Jadi tidak ada lagi makna ruhaninya di dalam alam ini. Jadi alam ini hanya fisik semata-mata, hanya materi semata-mata. Tidak memiliki nilai rohani, which seeks to abolish the institutionalization of religious belief. Yang mana proses sekularisasi ini tujuannya adalah untuk menghilangkan, untuk memansuhkan institusionalisasi agama, kepercayaan agama. Agama ini adalah institutions, agama adalah lembaga, tapi dia juga bisa personal, tetapi dia juga adalah lembaga. Nah, sekarang kan kecenderungannya dalam sosiologi mereka ingin tidak mau the organized religion itu nggak boleh nggak boleh dibawa ke tengah organized religion. Itu harus personalized, harus individual dan sebagainya. Nah, kita tidak begitu, konsep agama kita tidak begitu. Nah, jadi 1, 2, 3, 4 ini Prof masih bicara tentang banyak konsep agama. Nah, nanti masuk ke paragraf yang kelima, baru di situ ada pembahasan sedikit tentang filsafat sains. Ya. Nah, ini mungkin baru kita akan bisa kaitkan dengan sains-sains yang lain, ekonomi ataupun sains yang lain. Jadi saya mungkin berhenti di sini ya, pun sudah 1 jam lebih, mungkin kita buka untuk diskusi. Ya. Silakan Ustaz Nurizal memandu diskusi kita. Ya, syukron katsiran, ya, syukron jazilan Prof atas syarah atas buku karya Prof Syed Muhammad Naqib Alatas. Ya, hari ini malam ini kita akan buka sesi pertanyaan. Ya. Bagi yang ingin bertanya silakan raise hand ya atau langsung ya dibuka mic-nya ya dan saya suka langsung kalau langsung tanya gitu. Oh ya. Biar kita face langsung to face, ya. Diajukan ke Prof Ugi ya, silakan. Ada yang bertanya? Ya, alhamdulillah tadi di close dengan pernyataan ya bahwa din al-Islam itu tidak ada dikotomi ya, baik subjektif atau objektif, atau Islam itu tidak hanya individual atau publik ya, tapi satu kesatuan, mau private atau publik juga ya, Islam itu ada. Ya, silakan yang ingin bertanya. Mikrofonnya dikunci Ustadz Asep. Coba, silakan. Nanti saya buka dulu ya. Ustadz Asep. Asep, ini nyarinya nih, nanti dulu. Asep. Sudah ya, sudah di-unmute ya, Ustadz Asep. Halo? Kok saya nggak bisa ya? Saya nggak bisa ini ya, unmute ini. Ini di chatnya dia nggak tanya kok. Cuma nggak tanya. Oh.
Ya. Tadi dia mau ini nggak bisa unmute ya. Ya, kalau yang bertanya silakan unmute, langsung ditujukan pertanyaannya kepada Prof. Ugi. Ya, saya mungkin ya untuk memulai kalau tidak ada yang bertanya, Prof. Ya, tadi silakan. disinggung Homo economicus gitu ya. Dan beberapa kajian dalam ekonomi Islam menggantikannya dengan Homo Islamicus gitu. Apakah itu sudah layak atau tidak gitu? Karena tadi Prof menyinggung insan kamil gitu. Iya, memang satu ya, term homo economicus itu kan ya itu model manusia ekonomi ya. Tapi model manusia ekonomi itu terlalu sederhana bagi kita, homo economicus. Karena economicus itu dia fokusnya cuma dua. Homo economicus itu produsen dengan konsumen. Dia cari makan dan cari untung doang. Itu saja. Worldview-nya market. Pandangan hidupnya itu sekedar di market aja ya. Ya, bahkan kalau kita bandingkan dengan konsep Homo sapiens dalam biologi Darwinism, walaupun kita juga nggak setuju, itu jauh lebih rendah. Karena pada Homo sapiens itu sudah ada cognitive behavior. Ya, pada Homo economicus nggak ada cognitive behavior. Ya, dan rationality Homo economicus itu pun sangat terbatas rationality-nya ini. Ya, tidak sepenuhnya rationality Homo sapien yang jauh lebih ini. Nah, bagi kita Homo sapien itu pun masih manusia biologis, ya, masih manusia manusia materi. Sedangkan bagi kita manusia itu bukan makhluk materi semata-mata. Nah, itu. Dalam pandangan hidup Islam, manusia ini bukan makhluk materi semata-mata. Iya, kita ada badan, tetapi kita ada ruh. Ya, kita ada ruh. Kita ada qalb tadi itu, kita ada akal, kita ada jiwa. Ya, yang disebut sebagai Imam Ghazali dengan 4 istilah ini dalam kitab Ajaibul Qalbinya itu. Ya, dan itulah esensi manusia. Justru esensi manusia itu pada ruhnya itu, bukan pada badannya. Ya, dan ruh ini immortal. Ruh ini tidak mati. Ya, badan kita yang mati. Ruh kita tidak mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa itu merasakan mati, bukan jiwanya mati, tidak. Dha'iqatul maut, merasakan mati. Artinya merasakan keterpisahan antara jasad dengan ruh itu. Ya, tapi ruh kita tidak mati, ruh kita hidup, berpindah ya, daripada alam fisik ini kepada alam barzakh dan kepada alam akhirat nantinya. Ya, dia tidak mati. Ya, nah justru ruh kita ini yang insan itu justru ruh itu. Nah, bagaimana ekonomi ini nanti harus bisa menjaga ruh kita. Jadi ekonomi Islam ini harus bisa menjaga ruh kita. Harus bisa membawa tadi itu. Karena tujuan dari agama kita adalah mengembalikan ruh kita itu kepada alam alastu itu. Jadi ekonomi kita harus bisa membawa kita ke sana. Kalau ekonomi kita menjahanamkan kita, merendahkan itu bukan ekonomi kita. Ya, jadi ekonomi Islam itu justru yang bisa mengantarkan ruh kita kepada menjadi insan kamil. Jadi panduannya itu insan kamil dalam kita berekonomi. Nah, insan kamil itu diceritakan dalam sufi ya. Insan kamil. Jadi insan kamil bukan berarti insan kamil itu insan yang bisa kembali kepada Tuhannya. Ya kan? Yang connect lagi kepada Tuhannya. Of course nanti jiwa itu sendiri kan bertingkat-tingkat. Ada nafsul amaratum bisu, ada nafsul lawama, ada nafsul mutmainnah. Ya, jadi kita harus bisa membawa. Ya. Dan modelnya itu sudah ada, modelnya Rasulullah ya, orang-orang yang soleh, minan nabiyyin wasyuhada ya. Wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Itu model-model kita. Itulah model insan kamil. Ya, dan tapi memang dia menjadi lebih kompleks kalau kita ingin turunkan kepada model ekonomi yang empiris ini. Makanya kita tidak boleh terjebak dengan
dengan kesempitan analisis ilmu ekonomi kita. Ya, ilmu ekonomi ini sangat sempit. Sehingga akhirnya hatta ilmu ekonomi konvensional itu terkait dengan yang lain kan, ada nanti terkait dengan ekologi, nanti terkait dengan etik, nanti terkait dengan politik, nanti terkait dengan psikologi kan. Ilmu ekonomi itu sendiri sekarang nggak bisa berdiri sendiri. Ya. Sekarang sedang dikembangkan ecological economy misalnya, ekonomi yang berorientasi yang mesra dengan ekologi. Ya kan? So begitu juga ekonomi Islam ini justru apabila ekonomi itu dikaitkan dengan Islam dan Islam ini sangat luas, itu harus kita luaskan lagi ilmu ekonomi itu. Nggak bisa hanya dengan boundary yang sekarang. Tapi kita tetap menghormati prinsip-prinsip itu ya, tapi harus kita kembangkan. Ya, dan memang ada kesusahannya apabila kita ingin develop dia sebagai satu model yang empiris. Makanya kita tidak empiris, tidak terlalu empiris. Kita juga empiris, kita juga rasional, kita juga metafizikal. Ya kan? Semua kita tidak ada dikotomi dalam hal itu. Dan kita lihat sendiri, Adam Smith sendiri bukunya nggak ada matematik. Padahal dia adalah bapak ekonomi ya, the father of economics. Bukunya nggak ada yang nggak ada matematikanya, nggak ada grafnya. Ya kan? Itu perbincangan, diskurs intelektual yang dikemukakan oleh Adam Smith. Ya kan? So harusnya ekonomi Islam juga begitu, jangan hanya disempitkan kepada hal-hal yang bersifat empiris. Nah, jadi manusianya juga manusia yang begitu ya, manusia yang tidak dipaksakan, hanya manusia empiris. Ya, seperti mana Homo economicus. Ya. Nah, istilah Homo Islamicus itu masih general. Ini kan saya paling nggak suka ngikut-ngikutin ya orang pakai Homo economicus, kita Homo Islamicus. Kita sebenarnya punya term sendiri yang dibahas oleh para ulama dia, yaitu insan kamil. Konsep insan kamil itu. Ya kan? Jadi kita nggak ikut pakai homo-homoan gitu kan. Pakai kus-kusan. Ini ekonomikus, ini pun islamikus juga. Ya kan? Jadi sekedar tempelan-tempelan begitu saja ya. Seharusnya kita punya penyelesaian yang kreatif. Tapi memang itu agak sophisticated dan agak complicated sedikit, agak kompleks. Tapi itu jangan takut dengan hal yang kompleks. Ya kan? Justru Islam itu begitu. Justru menariknya Islam itu sangat dinamis dan dia bisa kemana-mana. Tetapi kita tetap hormat dengan scope dan disiplin tadi itu. Ya, kita tinggal lagi analisa kita menjadi lebih luas. Ya, analisa kita menjadi lebih luas. So, begitulah kalau kita ingin kaitkan dengan sama juga yang dalam psikologi misalnya. Dalam psikologi dia hanya jiwa itu hanya dilimitkan ya, disempitkan kepada fenomena saja. Mereka tidak mengkaji tentang hakikat jiwa itu. Karena mereka tidak percaya dengan ruh. Ya, semua itu materi kan. Jadi pendekatan jiwanya juga bersifat materi, tidak dikaitkan dengan metafisik. Ya. Nah, jadi ilmu ekonomi Islam juga berkait dengan metafisik. Dan manusianya juga adalah manusia yang punya sisi metafisik. Ya. Dan konsep itu ada pada konsep insan kamil yang dibahas oleh para sufi. Gitu kira-kira ringkasnya Ustadz Nurizal. Prof, sangat menarik ya ini kalau menjadi satu artikel, karena selama ini banyak yang mengkaji ya mengislamisasikannya dengan Homo Islamicus. Ya, tadi Dr. Rizky Prima, raise hand, silakan langsung bertanya kepada Prof. Ugi ya, dari Bahrain ini langsung. Terima kasih Bang Nurizal, terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar Prof. Ugi? Sehat Prof? Baik. Gimana Bahrain nih? Bahrain. Udah lockdown ya? Udah longgar Prof. Tetanggaan Bahrain Oman. Tetanggaan, tapi masih belum buka masjid di sini. Prof. Radit. Ya, sama gitu. Sama kayak di Oman. Tapi September udah mulai kuliah lagi, udah face to face learning lagi di sini, nggak online. Baru kemarin keluar keputusan dari ministry. Baik Prof, ini
tadi menarik Prof. Hugi sarahannya tentang true religion, bahwa agama yang sebenar itu tidak mengalah, not succumb tentang dikotomi antara subjektif dan objektif. Jadi saya ingat waktu pernah diskusi sama seorang profesor juga di UIA, mungkin saya nggak nyebut namanya, menjaga kode etik jurnalistik lah. Jadi kata profesor itu bahwa dalam Islam, dalam sains yang dikatakan scientific knowledge atau sebuah scientific itu, ya, empirical science itu mestilah value free. Tidak ada nilai-nilai yang mempengaruhinya, termasuk itu dari sisi moral, termasuk juga dari sisi budaya, dan juga agama, dan juga religi. Nah, kemudian Prof tersebut menjelaskan lagi lebih lanjut, dalam hal ini Islamic economic, Islamic finance, dan semua yang ada Islamic di depannya, itu nggak bisa dikatakan scientific. Karena yang pasti kan, Islamic economic, Islamic accounting, Islamic finance, iya subjektif, semuanya bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Jadi kalau gitu kita bilang apa dong Prof? Ya kamu terserah mau bilang apa aja, mau kasih nama sains apa, tapi jangan scientific knowledge. Nah, jadi bagaimana ini pandangan Prof. Hugi? Atau gimana kira-kira kita untuk merespon dari pandangan tersebut? Terima kasih, Prof. Iya, inilah yang Prof katakan tadi, sebagai apa namanya, confusion arising from objective-subjective dichotomy of the Greek philosophical tradition. Ini memang filsafat, memang tradisi berfilsafat itu begitu. Kalau orang berfilsafat itu, kalau ikut filsafat Yunani itu begitu. Akhirnya kesimpulan terakhirnya terpisah. Antara objektif dengan subjektif itu terpisah. Ya, sebenarnya kita tidak ada benda yang tidak, kalau kita katakan objektif, tetap saja itu subjektif. Apa? Coba contohkan ya, sesuatu yang katanya objektif apa? Apa misalkan? Kita melihat warna apa namanya? Katakanlah warna daun itu hijau. Oke, itu objektif kan? Tapi sebenarnya itu subjektif juga. Ya, karena warna hijau itu adalah warna yang ditangkap oleh diri kita. Ya kan? Warna yang ditangkap oleh diri kita. Warna hijau itu adalah makna yang masuk ke dalam diri kita. Konsep yang masuk dalam diri kita. Ya, itu adalah subjektif. Apa makna subjektif? Tergantung pada subjeknya kan. Ya. Tapi memang begini, ada hal, mungkin maksud dia itu adalah ada yang common kepada semua orang mungkin. Ya, kita melihat semua hijau karena itulah dikatakan objektif. Itu mungkin definisi objektif bagi dia. Karena kita melihat semua itu hijau, maka kita katakan itu objektif. Padahal itu bukan objektif. Definisi objektif itu ya berdasarkan kepada objeknya di luar. Kalau subjektif itu sebenarnya dia adalah subjektif karena dia masuk di dalam diri kita. Ya, nah begitu. Nah, sebenarnya ketika kita menerima ilmu, menerima konsep, itu apa namanya? Dia masuk dalam diri kita. Apa saja yang kita pikirkan dia adalah objektif dan juga subjektif. Dia masuk dalam diri kita. Karena ilmu itu, sekarang kita tanya, ilmu itu apa? Makanya kita harus setuju dulu dengan definisi ilmu. Jadi ilmu itu adalah arrival of meaning to the soul. Ya, arrival of meaning to the soul. Ya. Wusulul makna ilal qalbi. Ya, wusulul makna ilal nafsi. Kadang-kadang gitu para ulama kita. Wusulul makna ilal nafsi, maknanya kehadiran makna ke dalam diri kita. Hadirnya makna itu ke dalam diri kita. Dan juga ya, wa wusulul nafsi ilal makna. Juga kehadiran jiwa kita kepada makna itu. Nah, ketika makna itu hadir dalam diri kita, itu adalah objektif. Ketika jiwa kita hadir kepada makna itu adalah subjektif. Jadi dua-duanya sebenarnya adalah objektif subjektif. Ya. Kalau dia mengatakan yang dikatakan sains itu adalah yang semata-mata objektif.
Ya, maksudnya apa? Maksudnya apa? Sekarang kita lihat ya di fisik saja, di fisika ya. Kita lihat di fisika. Fisika yang paling tinggi sekarang ini adalah quantum mechanics. Ya, pemikiran tentang quantum mechanics. Pada quantum mechanics ini sampai sekarang masih ada dualisme tentang gelombang, tentang apa ya, tentang cahaya, misalnya tentang cahaya ini partikel ataupun gelombang. Ya, sampai sekarang ahli fisika itu nggak bisa menentukan cahaya ini. Sebab cahaya ini adalah materi yang paling tinggi lah ya kita katakan cahaya. Itu partikel atau gelombang? Kalau partikel berarti bukan gelombang. Ya, kalau partikel berarti bukan gelombang. Ya, karena partikel itu ada ruang kosong di antara dua partikel itu. Kalau ini satu partikel, ini partikel, di tengahnya itu ada ruang kosong, ada void. Kalau gelombang tidak ada ruang kosong, tapi cahaya itu adalah partikel dan juga gelombang. Ini kan aneh. Ya. Nah, ini namanya di dalam di dalam pemikiran ini namanya law of included middle. Akal kita itu berpikir dengan law of excluded middle. Law of excluded middle begini, if A is not B, then B is not A. Itu artinya law of excluded middle. Itu memang hukum logika. If A is not B, kalau A itu bukan B, maka B bukan A. Tapi dalam law of included middle, if A is not B, B is not necessarily not A. Kalau A bukan B, B tidak semestinya bukan A. Nah, kalau di dalam hal yang bersifat fisik seperti cahaya tadi, ada yang included middle seperti itu, maka yang metafisik itu banyak sekali. Sebab itu sifat Tuhan, kalau kita belajar tentang akidah, apa hubungan antara sifat dengan zat? Antara sifat Tuhan dengan zat Tuhan. Kata para ulama kita, sifat itu laisa hiya huwa wala hiya ghairuhu. Sifat itu bukan dia, tetapi bukan dia. Nah, ini menggunakan law of included middle. Nah, ini ruangnya intuisi. Jadi sains di tingkat yang tinggi itu objektif dan subjektif. Di tingkat yang rendah mungkin kita bisa seolah-olah memisahkannya, tapi di tingkat yang paling tinggi itu tidak terpisah. Ya, makanya sains itu ada filosofinya. Kita bisa mengatakan Islamic Science ataupun Islamic Economics. Oke, bisanya bagaimana? Kita lihat economics misalkan. Dalam ilmu ekonomi itu terbagi dua. Ada yang positive economics, ada normative economics. Oke, yang normative economics kita tahu, ya ini kita bisa terima. Ada yang Islamic, ada yang tidak Islamic. Oke, karena ini norm. Kita setuju, ya. Dalam normative economics, perbedaan antara ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional akan bisa dilihat dengan jelas. Nah, yang positive economics bedanya di mana? Bedanya itu ada pada interpretations, pada filosofi tentang fakta itu. Oke, pada filsafat tentang fakta. Oke, sebagai contoh, apabila harga-harga naik, ya, apabila harga-harga naik, faktanya adalah mungkin disebabkan oleh demand lebih besar dari supply. Ya, ataupun supply lebih rendah daripada demand. Itu faktanya begitu. Ya, itu betul ya. Itu betul analisanya seperti itu. Tetapi kita mengatakan itu juga adalah ya dibuat oleh Tuhan. Makanya ketika harga-harga naik zaman Rasulullah, pernah Rasulullah itu zaman harga naik, ghala asiru ala ahdi Rasulullah, ya satu hari harga-harga itu naik, maka masyarakat berkata, Allah tusa'ir lana ya Rasulullah. Ya, Tuhan, kenapa Tuhan tidak fixed price? Maka Rasulullah kata, innallaha huwal mutsa'ir. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu yang menentukan harga. Lihat bagaimana Rasulullah itu mengaitkan di antara fenomena pasar dengan Tuhan, dengan metafisik. Ya. Nah, begitulah cara kita melihat fakta. Nah, inilah yang dikatakan sebagai worldview. Maka di situ ada yang kita sebut sebagai Islamic Economics, karena cara kita melihat fakta itu berbeda dengan cara orang lain melihat fakta.
Walaupun itu adalah fakta yang sama. Jadi filsafatnya berbeda, worldview-nya berbeda. Nah, dari filsafat dan worldview kemungkinan bisa lahir polisi dan kebijakan yang berbeda. Maka ada yang dikatakan sebagai Islamic. Ya, Islamic, ya sesuatu yang kita katakan Islamic itu ada. Tinggal lagi kita harus hati-hati di sini. Jangan semuanya Islamic, sepeda juga Islamic bicycle. Nah, ini nanti nggak tepat ya. Kita harus meletakkan kata Islamic itu pada hal yang tepat. Jangan kita obral. Ya, harus hati-hati menggunakannya. Nah, ini masalahnya sekarang kita tidak hati-hati ini. Ya, menggunakan Islamic itu sewenang-wenang sehingga akhirnya Islam tidak ada harganya. Islam hanya keliru. Karena kita terlalu mengobral Islam itu. Nggak ada harganya, oversupply. Ya, Islam itu jadi oversupply. Itu masalahnya. Nah, sekarang kita harus dudukkan lagi perkara itu pada tempatnya. Jadi itu jawaban ringkas saya pada pertanyaan Mas Rizky. Ya, ini makasih Dr. Rizky ya. Ini ya, Afwan, ini pertanyaan terakhir kayaknya dari Mas Khairul Atiyah, langsung ditujukan kepada Prof. Ugi, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya tentang dalam ekonomi konvensional ada konsep tentang scarcity yang menjadi inti di ekonomi konvensional. Sedangkan dalam scarcity kalau kita lihat dari worldview Islam ada beberapa hal yang tidak sesuai. Ada sesuatu yang kurang pas gitu. Nah, jika seandainya kita menolak scarcity, meskipun banyak ekonomi Muslim yang mengakomodir hal ini, kalau seandainya kita menolak, kira-kira alternatif apa yang bisa kita tawarkan sebagai core inti ekonomi Islam pengganti scarcity? Mungkin kurang lebih seperti itu. Syukran, Assalamualaikum. Ya, scarcity ini sangat sentral ya dalam ilmu ekonomi. Ya, karena memang ilmu ekonomi itu bertitik tolak dari konsep scarcity. Ya, of course didefinisikan sebagai limited resources facing unlimited wants. Ya kan, ini kan definisi, kita bisa debatkan definisi scarcity ini. Ya, betulkah unlimited resources, limited resources? Betulkah unlimited wants? Ya, nah ini kan masih panjang nih. Tapi ini, nah posisi Islam ekonomi yang saya baca itu ada dua ini kan, ada dua pengertian scarcity. Ada yang disebut sebagai relative scarcity dengan absolute scarcity. Kalau secara relatifnya kita setuju dengan apa ya, dengan ilmu ekonomi konvensional. Ya, scarcity itu bersifat relatif, itu betul. Ya, tetapi bagi kita tidak setuju seandainya mereka memahami scarcity itu secara absolut. Dalam arti sumber-sumber alam ini tidak cukup untuk manusia. Nah, itu kita tidak setuju. Bagi kita sumber alam ini sebenarnya cukup untuk manusia. Maknanya manusia ini bisa survive dengan seluruh energi yang Allah Subhanahu wa taala berikan di alam ini. Kalaupun satu jenis energi habis, akan ada energi lain yang bisa menggantikan untuk survival manusia. Itu abundant. Itu tidak scarce secara mutlaknya. Ya, secara mutlaknya ya. Itu akan senantiasa ada, tetapi kita harus abstrak benar tuh. Kita harus usahakan. Ya kan? Cahaya matahari kita harus usahakan. Kemudian bahan-bahan yang lain semua di bumi kita harus usahakan. Tapi ada, ya bukan tidak ada. Nah ini berbeda dengan konsep seandainya kita memahami scarcity itu sebagai sesuatu yang bersifat mutlak. Bagi kita scarcity itu dia relatif, ya. Jadi bumi ini ataupun alam ini sebenarnya cukup untuk memberikan rezeki kepada manusia. Tinggal lagi nanti kesalahan kita itu adalah dalam allocation of resources. Kita allocate resources itu tidak adil. Ada 10 orang misalkan, seharusnya kan masing-masing mungkin dapat 1 ya kan. Kalau ada 10 resources misalkan, ya kan, ada 10 orang masing-masing harusnya dapat 1. Ya ini 9 misalnya dikuasai oleh 1 orang. Yang 9 orang hanya dapat 1 resource misalnya. Ini adalah kesalahan kita. Kesalahan dalam distribusi, kesalahan dalam allocation of resources. Padahal dia cukup. Ya.
Nah, kalau yang relatifnya kita setuju, ya. Nah, jadi resources itu exist but not always available. Nah, ini beda antara existence dengan availability. Ya, so we agree about the concept of scarcity in the sense of not always available. Ya, this is a relative concept. But ya, endowment, ya, natural resources exist. And it is enough, ya, for the whole of humanity. Nah, jadi itu. Nah, jadi ilmu ekonomi kita sebenarnya bermain pada tataran relatif tadi, bukan pada filosofi absolute tadi. Seperti akhirnya melahirkan konsep Malthus misalkan. Akhirnya manusia ini dibatasi, ya, bahkan yang ekstrimnya dibunuh-bunuhi, ya, karena berebutan. Bagi kita tidak begitu, ya. Nah, kita melihat manusia itu tidak begitu, dan kita juga tidak setuju dengan Darwinism, survival of the fittest. Jadi yang kuat itu harus, ya, the truth, ya, kebenaran itu ada pada yang kuat dan sebagainya. Tidak juga begitu, ya. Ya, tidak juga. Kita melihat, nah nanti akhirnya kembalinya kepada bagaimana kita melihat sesama kita. Dia itu adalah saudara kita dalam Islam, kan orang lain itu saudara kita, bukan musuh kita yang kita berebut yang kita berebut sumber-sumber alam. Kita tidak begitu melihatnya dalam melakukan kegiatan ekonomi, ya kan? Kita tahu Tuhan itu Maha Pemberi rezeki, ya. Justru yang kita cari itu berkahnya itu, ya. Berkah, konsep berkah ini kadang-kadang udah nggak ada dalam diri kita. Berkah ini seperti sinergi, 1 tambah 1 itu lebih dari 1 tambah 1 itu lebih dari 2. Konsep berkah itu begitu, ya. Kita usaha sedikit, tapi mungkin Allah beri banyak. Ya, kita infak sedikit, tapi nanti Allah beri yang lebih banyak. Itu ada. Dalam alam aja ada sinergi. Dalam dalam istilah kita aja ada sinergi, kan. 1 tambah 1 itu lebih dari 2. Itu namanya sinergi, kan. Kita kalau berjalan seorang takut. Tapi kalau berjalan 2 orang, keberanian kita itu bertambah. Kita bertambah, keberanian dia pun bertambah juga. Itu kan sinergi. Makin bertiga, makin banyak lagi, ya. Lidi itu kalau 1 itu mudah sangat kita patahkan. 1 lidi itu. Kalau 1 lidi itu. Kalau 2 lidi agak sulit. Coba kalau ada 100, bisa nggak kita patahkan sekaligus? Nggak bisa. Karena itu ada sinergi. Nah, barokah itu seperti sinergi. Nah, barokah itu dari metafisik. Kalau kita pakai fisik, ya kita pakai logika, 1 tambah 1 sama dengan 2. Seorang istri punya anak 2. Seorang suami punya anak 2. Berapa anaknya? Bukan 4 kan, 2 juga, karena suami istri 1. Jadi kadang-kadang cara berpikir kita harus jangan saklek lah, ya. So, jadi kembali kepada pertanyaan scarcity tadi, ya. Saya rasa Islam economic is in line with the concept of relative scarcity, ya, but not in line with the absolute scarcity, ya. So, itu jawaban ringkas saya. Wallahu a'lam. Sudah terjawab semua. Ini bagaimana, Prof? Apakah sampai 9:30 atau dilanjutkan sampai jam 10? Saya minta. Silakan. Kalau seandainya tidak ada pertanyaan, kita bisa. Izin melanjutkan penjelasan Pak Ugi, bisa? Iya, silakan. Boleh, Ugi, ya. Ya. Tentang scarcity nih, Pak Ugi. Untuk silakan, Prof. Radit. Ya, silakan. Penjelasan ke Mas Khairul Adkiyati tentang scarcity. Ini sebenarnya yang saya akan jelaskan ini saya terima dari Prof. Zubair Hasan, Pak Ugi. Ya. Jadi ketika beliau menjelaskan tentang scarcity, itu ada 2 konsep yang dia kemudian jelaskan kepada mahasiswanya. Saya waktu itu ada di kelas. Yang pertama, dia menjelaskan tentang provision of God. Jadi apa yang telah diberikan pada Allah. Itu semuanya sudah memang ya alam semesta ini untuk manusia. Ya. Yang kedua, itu adalah availability to mankind. Persis seperti yang Pak Ugi tadi jelaskan tadi. Availability to mankind itu ketersediaan bagi manusia. Nah, itu tergantung dari kemampuan manusia itu untuk tentang pendidikannya, tentang teknologinya.
Saya kasih contoh. Kapan kita tahu bahwa, kapan minyak itu ada di bawah perut bumi, itu kapan? Kan ratusan tahun yang lalu, jutaan tahun yang lalu, ya, melalui dinosaurus dan sebagainya itu ya, jutaan tahun yang lalu. Pertanyaan saya selanjutnya, kapan dunia ini mengetahui bahwa minyak yang di bawah bumi ini bisa dipakai, diekstrak untuk mobil bisa jalan? Kan baru 100 tahun yang lalu. Nah, kenapa kok nggak tidak jutaan tahun yang lalu? Nah, artinya availability to mankind itu tergantung dari ilmu yang diperoleh oleh manusia itu sendiri. Tapi provision of God itu sudah jutaan tahun yang lalu. Udah cukup untuk manusia, cuman mengekstraknya itu butuh ilmu. Itu aja mungkin Pak Uki yang bisa saya tambahkan, Pak Uki. Mudah-mudahan lebih jelas, Mas Khairul ya. Syukur, terima kasih banyak. Ya, saya kembalikan ke Pak Nurizal. Ya, syukran, Prof. Ya, nampaknya tadi ada yang raise hand ya dari Ahmad Dahlan Malik dari UISU. Ah, ini alumni IUM juga nih, Sepit. Ya, UISI. Ya. UISI, ya, silakan. Sebelumnya syukur kasiran Ustaz Nurizal. Juga di sini juga Afan Ustaz dan Profesor dari UGI. Alhamdulillah, kita kembali Prof. UGI. Mungkin sebelumnya sebenarnya Afwan tadi saya juga hampir setengah jam tadi tidak mengikuti karena jaringan. Mungkin tadi banyak yang tertinggal. Sedikit kembali lagi ke kajian Prof Atas. Ini yang rasa penasaran saya juga terkait tadi kajian. Masih menyangkut di paragraf pertama. Yang kembali lagi bagaimana kita kan ruh kita sudah berjanji dengan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ini perjalanannya adalah bagaimana reminder-nya mengingat kembali perjanjian kita dengan konsep setiap manusia itu mempunyai fitrah. Yang kalau kita bisa mendengarkan hadis Abu Hurairah kan setiap manusia adalah mempunyai fitrah tergantung orang tuanya yang mengarahkan ke agama mana. Dan bagaimana konsep fitrah ini juga kita kaitkan dengan konsep Iqra. Itu bagaimana kita membaca kembali fitrah kita sehingga kita bisa kembali lagi untuk mengingat kembali perjanjian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau saya breakdown lagi menjadi dua, konsep Iqra ini kalau kita yang sudah beragama Islam, istilahnya seperti puzzle. Jadi kita bisa mempuzzle-puzzlekan dan membaca ilmu-ilmu. Insya Allah itu akan lebih mudah. Sedangkan pertanyaan adalah bagi yang mu'alaf, ini bagaimana cara mengikro yang baik. Karena selama ini saya ini berdasarkan istihad saya mencari dan bertanya kepada para pakar cara mudah dan yang praktis untuk mu'alaf bisa kembali ke fitrahnya. Ini juga masih belum saya menemukan yang pas seperti itu. Mungkin satu G atau para juga ada sumber-sumber ataupun dari teman-teman yang lain juga monggo bisa menambahkan seperti itu. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Syukran. Iya. Iya, jadi begini ya. Dalam Islam itu ya kan kita memang jangan kita menyangka kalau kita sudah Islam itu ya kita akan maksudnya jangan kita menganggap Allah itu tidak adil ya kepada semua manusia. Sebenarnya Allah memberikan keadilan kepada semua manusia untuk mendapatkan hidayahnya. Ya, betul seperti Rasulullah katakan, "Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah." Ya, fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Ya, anak itu lahir dalam keadaan fitrah. Kedua orang tuanya yang membuat seorang itu Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Yang dengan kata lain lingkungan lah. Ya, orang tua itu adalah lingkungan. Ya, environment ya yang akan menentukan apakah kita masih di dalam fitrah kita ataupun fitrah kita terpengaruh dengan lingkungan. Ya. Nah, sekarang Muslim juga sebenarnya terancam. Ya, Muslim juga sebenarnya terancam fitrahnya itu dengan lingkungannya. Apalagi sekarang apabila dunia ini terlalu global, ya, sehingga informasi ini begitu
begitu cepat ya ditangkap, ya, maka prinsip-prinsip fitrah itu bisa terganggu juga dengan informasi-informasi yang berseliweran, yang mengelirukan, ya. Jadi sebenarnya kita sama-sama susah juga mempertahankan fitrah kita, ya. Dan sebaliknya orang-orang yang bukan Muslim pun dia pun menerima informasi-informasi yang banyak. Ya. Pada akhirnya yang membedakan kita adalah formalitas. Yang pertama itu formalitas. Kita lebih formal sebagai seorang Muslim. Secara formalnya iya, kita lebih formal seorang Muslim. Tetapi secara kualitasnya belum tentu kita seorang Muslim. Belum tentu kita seorang mukmin. Yang sebenarnya adalah arti yang sebenar, adalah arti hakiki. Formalitasnya ya bisa jadi. Sementara orang non-Muslim, formalitasnya bisa jadi bukan Muslim. Tetapi sebenarnya dalam hakikatnya dia mencari kebenaran. Ya, dia mencari kebenaran. Dia tidak puas dengan agamanya. Dia tidak puas dengan. Nah, di antara keduanya ada Muslim yang tidak peduli dengan agamanya. Kemudian ada juga non-Muslim yang tidak peduli dengan agamanya. Ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala ini Maha Adil. Ya, Allah Subhanahu wa taala adil, ya. Siapa yang mencari, ya, itu Allah Subhanahu wa taala akan berikan. Ya, jadi intisarinya itu adalah adakah mencari ataupun tidak. Jadi kita sendiri tidak boleh taken for granted. Kita harus tetap mencari. Tadi itu, makanya kita harus tetap kembali. Dan ini tidak mudah. Sebagai contoh, ya, kebanyakan orang mengartikan tauhid itu mengesahkan Tuhan. Tuhan itu sudah esa. Sebenarnya tauhid itu lebih kepada menomorsatukan Tuhan. Tuhan itu nomor satu. Ya, dalam segala hal. Nah, ini kan susah. Ya, menomorsatukan Tuhan itu susah. Siapa yang bilang gampang? Kadang-kadang kita menomorsatukan diri kita daripada Tuhan. Ya kan? Udah dengar azan misalkan, seharusnya kita sholat. Tapi kita masih mau main, masih mau nonton TV. Itu kan berarti kita menomorsatukan kita sampai kadang-kadang habis waktu sholat. Secara hakikinya syirik sebenarnya. Secara hakikinya syirik. Walaupun itu tidak dikatakan syirik yang gali, syirik yang mengeluarkan. Tetapi hakikatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, Allah tahu kualitas, ya, kualitas diri kita. Ya, jadi adakah kita itu bertauhid, ya, betul-betul. Karena Rasulullah kata tauhid itu, syirik itu lebih halus daripada derapan semut hitam di atas batu hitam di malam yang gelap. Ya. Nah, jadi sebenarnya kita sama-sama susah. Baik kita sebagai Muslim ataupun dia sebagai non-Muslim itu sama-sama harus melalui effort yang sama. Nah, nanti baru yang berjihad, ya, bermujahadah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Baru orang yang betul-betul bersungguh-sungguh itu nanti Allah beri. Nah, kadang-kadang ada juga non-Muslim dia bersungguh-sungguh, tetapi karena dia dapat informasi yang salah, akhirnya dia tidak masuk Islam secara formalnya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengetahui hatinya. Sebenarnya dia mencari kebenaran dan mungkin dia akan selamat. Ya, sementara Muslim yang lahir dari orang tua Muslim, dia tidak peduli dengan agama, dia tidak menghargai, sama sekali tidak mau mencari kebenaran lagi. Dia anggap Islam yang formal itu sudah selesai pada dia. Ini juga tidak akan selamat, ya kan? Nah, orang Muslim seperti ini tidak akan selamat. Ya, so jadi starting point-nya itu Allah Subhanahu Maha Adil, dan Allah Subhanahu meletakkan masing-masing itu pada keadaannya, dan usaha itu sebenarnya sama. Kita sebenarnya sama susahnya, ya, seperti mana orang kafir mencari kebenaran, kita pun sebenarnya susah untuk kita mendapatkan, ya, walaupun kita mungkin tahu, ya, tapi kita pun sama-sama harus merasakan kesusahan juga gitu. Harus ada effort. Untuk bertauhid itu harus ada effort. Untuk taat itu harus ada effort. Untuk menjaga kepribadian kita, menjaga syariat kita harus ada effort. Jadi di sana non-Muslim ada effort, di sini pun ada effort juga. Dan Allah akan menilai itu dengan seadil-adilnya. So jadi kuncinya adalah apa? Kuncinya adalah
masing-masing itu bukan kita saja. Yang kita anggap hanya kita saja yang mendingan dan orang lain bagaimana untuk kembali kepada fitrahnya. Ya, sebenarnya dua-duanya itu harus strive, harus mujahadah, harus berjuang ya mencari kebenaran. Ya. So itu jawaban ringkas saya kepada pertanyaan akhidah. Wallahu a'lam. Kurang kasiran, Ustaz. Ya. Syukran kasiran ya. Prof. Ugi dan Syekh Ahmad Dahlan. Mungkin ada lagi? Saya kasih waktu. Kalau tidak ada mungkin kita akan tutup. Oh ya, Prof. Herman Rosidi silakan dari UNER. Masya Allah, Pak Herman. Apa kabar Pak Herman? Baik, oke, alhamdulillah. Prof. Alhamdulillah. Tadi itu Bapak menyinggung sedikit tentang surat Az-Zariyat itu ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang menjadi pertanyaan, ini juga pertanyaan orang sebetulnya kepada saya. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk menyembahku. Lalu orang bertanya, kalau begitu Allah membutuhkan untuk disembah. Kalau nggak disembah, jadi gimana dong? Sampai-sampai Allah itu membuat manusia supaya ada yang nyembah kalau nggak. Nah, gitulah pokoknya seperti itulah. Nadanya logikanya seperti itu. Ya sementara itu dulu. Ya, silakan Prof. Ya, tadi saya sudah sentuh kan tentang ini kan. Sebenarnya tadi dari segi akidah kita, Allahu ghaniyun 'anil alamin. Allah itu maha kaya dari segenap alam. Artinya Allah tidak memerlukan. Allah tidak memerlukan alam semesta ini. Ya, kalau seluruh manusia ini beriman seluruhnya, ya, keagungan Allah tidak akan bertambah. Kalau seluruh manusia kafir seluruhnya, keagungan Allah pun tidak berkurang. Nah, akhirnya kenapa Allah ini kan akhirnya kita disuruh mencari hikmah ya. Bukan dengan sebab Allah memerlukan, tidak. Justru Allah ingin memberikan karunia kepada kita. Pertama, Allah menciptakan kita. Padahal kita tidak punya share dalam penciptaan ini ya. Itu semata-mata pure dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak ada secuil pun sumbangan kita untuk mewujudkan diri kita sendiri. Di situ Allah tidak memerlukan kita. Justru kita diberikan anugerah eksisten. Setelah itu Allah memerintahkan kita. Itu bukan juga keperluan dia, tetapi justru untuk memenuhi fitrah kita. Untuk memenuhi keadaan kita. Kita itu harus diciptakan sebagai hamba. Harus menjadi hamba. Dan ketika kita menjadi hamba, itulah sumber kebahagiaan kita. Ya. Jadi ada eksistensi, kemudian bagaimana eksistensi supaya bahagia. Maka Allah meletakkan ya dalam diri kita itu fitrah untuk menjadi hamba. Ya. Jadi sebenarnya perhambaan itu adalah bukan keperluan Allah, tapi itulah anugerah kepada kita. Ya, itu anugerah kepada kita. Bahkan ibadah kita itu adalah bantuan Allah. Jangan kita anggap ibadah kita itu dari diri kita. Makanya dalam surah Al-Fatihah kita baca apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Itu kata para ulama kita, ibadah kita itu karena pertolongan Allah. Jangan kita anggap ibadah kita ini dari diri kita. Ini adalah servis kita pada Tuhan. Seolah-olah begitu. Tidak. Justru kita bisa beribadah itu karena Tuhan. Karena dibantu oleh Tuhan. Makanya doa kita, doa Rasulullah itu Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah bantulah akuan, Allahumma a'inna. Ya Allah bantulah. Allahumma a'inna ala dzikrika dalam mengingat Engkau, wa syukrika dalam berterima kasih pada Engkau. Ya, wa husni ibadatik dan juga dalam membaguskan ibadahku. Makanya ibadah ketaatan kita ini kalau kita berpikirnya lebih tinggi, sufi itu berpikirnya begitu. Justru ibadah kita ini adalah dari Allah. Ya, sehingga kata-kata hikmah yang pertama dari Ibn Athaillah As-Sakandari itu adalah min alamatil i'timadi
Ya, 'alal 'amali nuqsanur raja'i 'inda wujudiz zalali. Ya, inda wujudiz zalali. Ya, di antara tanda-tanda seseorang itu bergantung dengan amalnya, maka dia akan berputus asa ketika dia terpeleset dalam dosa. Karena dia merasa amalnya itu datang dari dirinya. Padahal amalnya itu adalah bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah kita itu adalah bantuan Allah dan itu adalah untuk keperluan kita, bukan untuk keperluan Allah. Ya, ketika Allah minta kita memberi pinjaman pada Dia, kan Allah kata, "Wa may yuqridullaha qardan hasana." Barang siapa memberikan pinjaman, barang siapa memberikan hutang pada Allah, maka Allah akan melipat gandakan. Adakah itu berarti Allah itu perlu sama hutang kita? Padahal kewujudan kita sendiri adalah hutang. Justru sebenarnya apabila Allah meminta kita begitu supaya Allah melipat gandakan. Ya kan? Sama dengan kita ngasih misalnya anak kita ya, kita sayang sama anak kita, kita kasih duit ya sama anak kita ya, habis itu kita minta lagi duitnya. Ya kan? Padahal kita ingin memberikan kepada yang apa namanya? Itu duitnya dari kita juga sebenarnya. Kita ngasih duit sama istri kita ya. Habis itu kita kita minta supaya kita spend, yuk kita spend sama-sama. Padahal itu duitnya dari kita. Ya kan? Dan tujuan kita pun sebenarnya ingin memberikan. Tapi kalau Tuhan itu tujuannya ingin memberikan yang lebih besar lagi. Jadi sama sekali ya, bukan berarti Tuhan itu butuh kepada kita. Justru itu adalah untuk untuk keperluan diri kita sendiri. Lalu mengapa yang disebut hanya jin dan manusia saja? Malaikat tidak, kucing tidak, dan seterusnya. Iya, karena malaikat itu sudah malaikat itu tidak dia tidak dipertanggungjawabkan. Yang dipertanggungjawabkan hanya jin dengan manusia saja. Ya, malaikat alam semesta ini tidak ada tanggung jawab. Mereka itu sudah patuh, ya, sudah tidak diberikan tanggung jawab. Nah, justru ini menarik. Dulu sebelum manusia diciptakan semuanya itu ini saja. Jadi penciptaan manusia ini adalah satu ujian, satu batu ujian kepada jin dan kepada manusia. Rupanya di kalangan malaikat itu ada jin. Makanya iblis itu minal jinni kana minal jinni. Kan dalam surah dalam surah Al-Kahfi kan, kana minal jinni. Baru ketahuan di situ. Dulu iblis itu bersama-sama dengan malaikat. Bersama dengan al-mala'ul a'la namanya. Begitu Nabi Adam muncul baru kelihatan bentuk aslinya. Sebelumnya tidak kelihatan bentuk aslinya. Ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi malaikat itu tidak diberikan tanggung jawab. Seperti alam semesta ini juga tidak diberikan tanggung jawab apa-apa ya. Yang itu adalah al-jinn wal insu. Selalu disebut al-jinn wal insu. Al-jinn wal insu. Ya, dan penyebutan jin dan manusia itu biasanya didahulukan jin karena jin itu yang diciptakan terlebih dahulu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa wa laqad dzara'na li jahannama katsirun minal jinni wal insi minal jinnati wan nas. Ya. Kira-kira begitu Pak Herman. Terima kasih. Syukran kaji. Ya, syukran Pak Herman. Prof Ugi, mungkin ini sudah jam 10 ya. Ya. Jadi mungkin closing statement aja, Prof. Ya, jadi alhamdulillah kita sudah habiskan ke paragraf yang kedua. Walaupun kita belum bahas tentang sains lagi, masih muqaddimah. Nanti paragraf yang kelima itu halaman 113. Nah, itu baru Prof baru masuk sedikit tentang modern philosophy ya. Nah, itu mungkin kita lebih banyak sentuhan-sentuhan ininya, filsafat sainsnya. Ya. Nah, sekarang ini masih awal ya, dan kaji paragraf yang pertama ini sebenarnya sudah Prof bahas dalam monograf yang sebelumnya. Insya Allah minggu depan kita akan teruskan lagi ya pada paragraf ketiga ya, dan seterusnya. Ya. Wallahu a'lam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas syarahan Prof Ugi ya dari buku Islam and the Philosophy of Science.
Dan saya sebagai moderator hari ini mengucapkan terima kasih ya kepada Prof. Ugi dan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, abang-abang, dan adik-adik yang telah hadir di acara kajian mingguan kita. Semoga apa yang kita pelajari malam ini bermanfaat bagi kita, ya. Dan insya Allah kita akan kembali mengkaji ya paragraf selanjutnya di hari Rabu malam akan datang. Saya akhiri perjumpaan kita kali ini dengan menutup membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukron wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.